Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di program Gemar GSJ Abniel Surabaya maupun GSJA Anugerah Cabang Kemendung, pagi hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022, saya terberkati dengan firman Tuhan, yaitu di kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Perikop pagi ini, kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Haleluya. Kita telah mempelajari pengakuan Tuhan Yesus yang luar biasa dan melihat betapa Dia. Sekarang mari kita pelajari bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Arti kebangkitan sangat besar kalau dapat dibuktikan bahwa Yesus orang Nazaret telah bangkit dari antara orang mati. Tentulah dia unik. Soalnya bukanlah kebangkitan secara rohani atau ia menjadi sadar kembali setelah tak sadarkan diri secara badani, melainkan kemenangannya atas maut dan kebangkitannya ke dalam keadaan yang baru. Tidak ada seorang lain pun yang pernah dan yang akan mendapat pengalaman yang sama. Sebab itu ada orang zaman sekarang mengejek, antara lain beberapa filsuf. Mereka sama dengan orang antena yang mendengar Rasul Paulus berkhotbah di Bukit Areopagus. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Puji nama Tuhan. Kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Mungkin kita menganggap bahwa kebangkitannya tidak membuktikan keilahian Yesus Kristus secara mutlak. Namun pendapat kita seharusnya cenderung demikian. Wajar kalau yang ilahi datang dan pergi dari dunia dengan cara yang lain dari yang lain.
Inilah yang dinyatakan dalam perjanjian baru dan yang dipercayai oleh gereja. Kelahirannya biasa, tapi saatnya penjelmaannya ke dalam kandungan Maria sangat ajaib. Kematiannya biasa, tapi kebangkitannya luar biasa. Kejadian dan kebangkitannya yang ajaib belum membuktikan keilahiannya. Namun sejalan dengan itu, di sini kita tidak perlu membicarakan kelahirannya dari seorang perawan. Terdapat cukup alasan untuk mempercayai hal itu. Namun yang ajaib belum membuktikan keilahiannya. Namun sejalan dengan itu, di sini kita tidak perlu membicarakan kelahirannya dari seorang perawan. Terdapat cukup alasan untuk mempercayai hal itu. Namun fakta ini tidak dipakai perjanjian baru sebagai bukti bahwa dia Mesias dan anak Allah. Sebagaimana halnya dengan kebangkitannya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma menulis menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dialah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita di Roma 1 ayat 4. Dan khotbah-khotbah pertama yang dikhotbahkan oleh para rasul seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul berkali-kali menyatakan bahwa oleh kebangkitan Allah telah menjungkir balikan vonis manusia dan membenarkan anaknya. Lukas yang terkenal sangat teliti mencatat, berkata bahwa terdapat banyak bukti mengenai kebangkitannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Mari kita baca. Kepada mereka menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang paling nyata. Bukti-buktinya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kembali arti kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami semakin hari semakin dalam, semakin yakin dan semakin setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kiranya renungan pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.